Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, falikil habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa yarzuqu man yasha bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ma'budu siwa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan kehadiran Idul Adha, sehingga kita bisa mengisi dengan puasa Arafah, dengan memperbanyak takbir, dengan sholat Idul Adha, dan insya Allah nanti kita pun akan menyembelih hewan korban. Semua itu amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan semoga semua amal kita diterima oleh Allah dan memperoleh imbalan sesuai dengan kecintaan Allah itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2 Allah mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan anak cucu Adam dari pertemuan sperma laki-laki dan telur perempuan. Setelah masuk ke dalam rahim menjadi nutfah, 40 hari berubah menjadi alaqah, segenggam darah. Setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, 40 hari barulah malaikat turun memberi roh. Kemudian ditentukan kelaminnya, zakarun am unsa, laki-laki atau perempuan. Kemudian ditulis oleh malaikat 4 hal: ajalnya, rezekinya, pekerjaannya, dan nasibnya. Sakiyun am sa'idun, bernasib sial atau bernasib bahagia. Setelah 9 bulan 10 hari lahirlah manusia di muka bumi ini. Begitu manusia lahir, nabtalihi, kami Allah akan memberi ujian demi ujian kepada dia. Dari ayat ini ulama kita menyimpulkan al-ibtila'u waqi'ul hayati. Ujian adalah realita hidup, sehingga siapapun yang hidup harus siap diuji oleh Allah. Kalau tidak siap diuji, jangan hidup. Kalau siap, siap pula menghadapi ujian demi ujian. Tidak pandang dia beriman maupun tidak beriman, yang penting hidup pasti diuji oleh Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, afa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah menyatakan aku beriman, aku beriman, aku beriman, lalu dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji? Tidak, tidak. Sungguh Allah telah menguji kepada orang-orang mukmin sebelum kita, sehingga Allah tahu siapa yang imannya lurus dan siapa yang imannya palsu. Dari ayat ini nyata sekali al-ibtila'u waqi'ul iman. Ujian itu
adalah realita keimanan. Siapapun yang berani beriman harus siap untuk menghadapi ujian demi ujian dari Allah. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Dan seperti itulah kami jadikan untuk setiap nabi beberapa musuh. Yang musuh-musuh tersebut adalah setan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Dari ayat ini disimpulkan al-ibtila'u waqi'ud dakwah. Ujian itu merupakan realita dakwah. Siapapun orang yang tampil berdakwah, tampil sebagai dai, sebagai mubaligh, harus siap untuk menghadapi ujian demi ujian. Dari 3 ayat itu bisa disimpulkan, ternyata ujian itu ada 3 lapis. Lapis pertama ujian untuk orang-orang yang hidup. Ini paling ringan. Yang kedua ujian keimanan. Berarti kalau orang hidup dan beriman ujiannya lapis 2. Namun kalau panjenengan sebagai dai, sebagai penjuru dakwah, maka ada ujian tersendiri sehingga 3 lapis. Sehingga jenengan jangan jadi dakwah mubaligh kalau tidak siap menghadapi ujian-ujian lapis 3 itu. Gara-gara itulah maka ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayun nas asadu balaan, wahai Rasul, siapa sih manusia yang paling berat ujian hidupnya? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, orang yang paling berat hidupnya adalah al-anbiya, para nabi. Padahal nabi adalah maksum, orang yang terjaga dari dosa. Dari sini bisa jelas sekali bahwa antara ujian dan musibah beda. Kalau musibah ada kaitan dengan perilaku. Gara-gara zina terkena virus HIV. Gara-gara korupsi ditangkap oleh KPK dan masuk dalam penjara. Itu musibah, bukan ujian. Sedangkan ujian itu tanpa ada kaitannya dengan perilaku, sehingga ujian itu yang paling berat justru menimpa kepada para nabi. Summa solihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian sebawahnya. Yubtala rojul ala hasabidini, seseorang akan diuji oleh Allah menurut kadar keimanannya. Fa'in soluba zida fil barak, bila agamanya kokoh maka ujiannya pun semakin berat. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua manusia, hampir semua manusia ingin hidup mulus-mulus saja, ingin hidup senang-senang saja, santai-santai saja. Tidak mau diuji oleh Allah. Itu keinginan manusia. Namun ingat, apa yang tidak disukai oleh manusia belum tentu baik untuk dirinya. Dan apa yang dibenci oleh manusia belum tentu jelek. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian tidak suka terhadap ujian-ujian hidup, padahal justru ujian hidup itu sangat baik untuk kalian. Dan boleh jadi kalian senang dengan sesuatu, ternyata yang Anda senangi jelek untuk Anda. Mengapa demikian? Wallahu ya'lamu, karena Allah tahu rahasia di balik itu semuanya.
wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu apa hikmah di balik ujian demi ujian tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apa hikmah di balik ujian itu? Pertama, sebagai tanda cinta kasih Allah. Aneh itu, orang dicintai oleh Allah justru malah diuji. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah pasti memberi ujian demi ujian kepada kaum itu. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho ketika diuji, maka dia akan memperoleh ridho dari Allah, memperoleh cinta kasih dari Allah. Namun waman sakhita falahu suktu. Siapa yang murka ketika diuji sehingga menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah sentimen, menuduh Allah diskriminasi, falahu suktu, maka dia akan memperoleh murka dari Allah, sehingga dia rugi dua kali. Rugi pertama dimurka oleh Allah, rugi kedua sudah babak belur diuji oleh Allah, maka sukseslah dalam menghadapi ujian. Kemudian yang kedua, litakfiri saya. Ternyata ujian yang diberikan Allah kepada kita untuk menutup, menghapus kesalahan. Karena kesalahan kita itu macam-macam. Ada kesalahan yang bisa dihapus dengan istighfar, ada kesalahan yang bisa dihapus dengan wudhu, ada kesalahan yang bisa dihapus dengan sholat jamaah. Namun ada kesalahan yang tidak bisa terhapus kecuali oleh ujian demi ujian. Sehingga di dalam hadis yang sama riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa fi waladihi wa fi malihi hatta yalqawa wa ma alaihi khati'atun. Senantiasa ujian itu datang kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang ujian itu menimpa kepada dirinya sehingga kena sakit jantung, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ujian itu menimpa kepada anaknya sehingga punya anak idiot, punya anak yang punya kelainan darah, punya anak gantet. Semuanya itu ujian yang menimpa kepada anak. Kemudian wa malihi, ada pula ujian itu menimpa kepada harta kekayaannya. Gagal panen, ditipu oleh investor bodong, dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian-ujian keimanan yang menimpa kepada harta. Sampai kapan? Hatta yalqawah, sehingga sampai wafat, bertemu Allah. Selama masih hidup terus akan diuji hingga bertemu Allah. Namun apa manfaatnya? Wa ma alaihi khati'atun. Begitu wafat ketemu Allah, dosa sudah habis, hilang bersih, tinggal kebaikan-kebaikan yang dibawa menghadap kepada Allah. Inilah hebatnya arti hikmah di balik ujian itu. Kemudian yang ketiga, litarqiyati darajah, untuk meningkatkan derajat. Nabi Muhammad mengatakan ada manusia yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz memiliki derajat yang tinggi, namun sayang amal usahanya tidak bisa mengantarkan dia ke derajat itu. Ilmunya tidak bisa mengantarkan dia ke derajat itu. Maka caranya adalah diuji dan diuji oleh Allah. Seperti Nabi Yusuf, dia orang Palestina, ditakdirkan oleh Allah menjadi menteri keuangan seperti Bu Sri Mulyani. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah kuliah, Nabi Yusuf tidak pernah ikut partai, sehingga tidak mungkinlah ilmunya sampai ke sana, tidak mungkinlah amalnya sampai ke sana. Namun karena Allah sudah menulis,
Maka Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Sejak kecil sudah dibenci oleh kakak-kakaknya, sampai dibuang, sampai masuk penjara. Setelah keluar baru diangkat oleh Allah menjadi Menteri Keuangan. Dan setelah itu berhasil menjadi Al-Aziz, Paduka yang mulia. Itulah arti ujian. Kemudian yang terakhir, lihusulil jaza al-wafir. Ujian-ujian itu diberikan oleh Allah kepada kita agar Allah bisa memberi balasan kepada panjenengan dengan balasan yang sangat amat sempurna. Hal ini contoh Nabi Ibrahim, betapa hebatnya ujian demi ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Mulai dari diusir oleh keluarganya, dibakar oleh Raja Namrud, kemudian kawin berpuluh-puluh tahun, belum dikaruniai oleh Allah anak. Setelah 60 tahun barulah Nabi Ibrahim dikasih anak satu oleh Allah bernama Ismail. Masih senang-senangnya dengan anak, lucu-lucunya melihat anak, ternyata ada perintah untuk menyembelihnya. Aneh itu. Yang paling dicintai malah disuruh untuk disembelih. Umpama perintah itu menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih kambing, kecil. Menyembelih sapi, kecil. Menyembelih onta, kecil. Menyembelih istri, tidak apa-apa. Karena punya 2 istri, Nyai Sarah dan Hajar. Kalau diperintah menyembelih satu, masih satu. Ternyata hanya punya anak satu, karena waktu itu Ishak belum lahir. Lah kok diperintah untuk menyembelih. Ternyata Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Itulah namanya apa? Kesuksesan. Fatammahunna. Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian-ujian itu. Faqala inni ja'iluka linnasi imama. Gara-gara lulus menghadapi ujian, Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi imam, diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, kemudian diberi balasan yang sempurna oleh Allah. Berupa apa? Setiap mulut orang Islam yang di dunia sekarang ini, yang jumlahnya sekitar 1,9 M, tiap sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim dapat imbas doa kita. Kemudian tiap tahun Nabi Ibrahim pun dapat imbalan. Panjenengan korban, taruhlah kambing yang panjenengan korbankan itu seharga 3 juta. Kalau 3 juta diganjar oleh Allah 700 kali, berarti 2,1 M satu orang. Jenengan yang korban jenengan dapat pahala, Nabi Ibrahim dapat tambahan 2,1 M. Kalau orang Islam Indonesia yang korban itu 10% saja, kan sudah luar biasa pahala yang terkirim kepada Nabi Ibrahim. Itulah namanya apa? Agar Allah bisa memberi balasan yang sempurna kepada Nabi Ibrahim, sehingga diuji paling berat, paling. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun ujian hidup itu tidak hanya yang menyedihkan, tidak hanya yang memberatkan, namun ujian hidup ada yang sifatnya menyenangkan. Pangkat kedudukan ujian hidup, sehat ujian hidup, harta kekayaan ujian hidup, kemudian sehat juga ujian hidup. Pengamat mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan penderitaan-penderitaan, namun banyak orang gagal ketika diuji dengan kesenangan. Contohnya Firaun diuji oleh Allah dengan kedudukan yang paling tinggi, sah-ansah, raja di raja. Apapun yang diucapkan itu pasti dilaksanakan. Namun karena dia tidak lulus, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di lautan Kulzum. Korun diuji oleh Allah dengan harta kekayaan, tidak ada tandingannya. Namun karena dia tidak bersyukur, maka dia dianggap tidak lulus oleh Allah, akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi.
aneh. Oleh karena itu, sebagai kita, sebagai orang mukmin yang hidup di dunia ini, panjenengan harus punya dua senjata. Pertama, senjata sabar untuk menghadapi ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ujian syukur untuk menghadapi ketika panjenengan diuji oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan. Dengan demikian, insya Allah panjenengan menjadi mukmin yang tangguh, menjadi mukmin yang minded, lulus ketika diuji dalam segala macam ujian. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa meniru Nabi Ibrahim yang luar biasa itu, sabar menghadapi ujian demi ujian. Mari khutbah ini kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu murtabisan 'alaina fanazilla wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anjilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana sabban fasaihu wa in kana qalilan fakassirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.